Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah lazim dari beberapa tahun yang lalu beredar video seperti yang tampak dalam layar terkait dengan siapa yang menentukan hari kemerdekaan, yang mengusulkan bendera merah putih dan sebagainya. Dan dari sebagian ini sudah kami ulas terkait dengan penentu hari kemerdekaan yang disebut Habib Malik Witang. Tidak seperti itu adanya dan kami sudah ulas. Berkenaan dengan pengusul bendera merah putih juga demikian adanya, sudah kami ulas. Walaupun beberapa hal lainnya adalah satu realitas sejarah yang tidak boleh juga kita mengingkari, seperti Pak Aher Baswedan, beliau memang terlibat dalam BPUPKI, tidak di PPKI-nya. Kemudian juga Habib Muhammad Asad Syahaf sebagai jurnalis yang menginformasikan kemerdekaan Indonesia di sebagian wilayah di Timur Tengah, yang saya baca demikian adanya. Kemudian dengan Habib Hussein Motahar sebagai pencipta lagu-lagu kebangsaan, kita juga tidak bisa mengingkarinya bahwa beliau memang memiliki jasa dalam hal itu yang juga harus kita hormati. Tetapi beberapa hal lain yang tidak ada dasarnya perlu untuk kita luruskan. Nah, pada edisi kali ini kembali saya sekilas akan mengulas tentang pengusulan bendera merah putih oleh Habib Al-Jufri ya. Karena apa? Karena ini banyak juga yang kembali menanyakan. Namun pada edisi kali ini saya hanya akan mengulas kilasannya saja. Untuk rincinya silahkan Anda untuk menyaksikan tayangan kami yang lalu, seperti thumbnailnya kami tampilkan di sini. Adapun tayangannya nanti akan kami tampilkan di kolom deskripsi biar mudah mencarinya. Hal lain, saudara-saudaraku, berkaitan dengan usulan bendera merah putih dari Habib Idrus Salim Al-Jufri, ini ada kesamaan kisah dengan kupasan kami beberapa episode yang lalu terkait dengan isbat mimpi-mimpi. Nah, di sini diinformasikan oleh media online gontor.com pada 10 Maret 2019 yang lalu dengan judul Bendera Merah Putih Usulan Habib Salim Idrus. Pilihan warna bendera Indonesia merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat dekat dengan Islam. Adalah ulama besar Habib Idrus Salim Al-Jufri yang mengusulkan pertama kali warna bendera Indonesia adalah merah putih. Usulan ini berdasarkan pesan dari Rasulullah dalam mimpinya. Bagaimana menurut Anda kebiasaan menyampaikan informasi-informasi yang dikit-dikit mimpi bertemu Rasulullah, pesan dari Rasulullah? Dalam hal ini saya tidak memvonis benar atau tidaknya terkait dengan mimpi itu, karena saya tidak bisa masuk ke dalam mimpi orang lain. Nah, lebih tepatnya kita mengulas kepada bagaimana bendera merah putih itu sendiri. Nah, ini secara rinci sekali lagi sudah saya ulas pada edisi yang lalu dan nanti Anda silakan saksikan ulang. Berikut juga dengan interval waktu, di situ juga saya ulas karena di media ini juga disampaikan pada Muktamar NU tahun 1937 atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri, Mbah Hasyim Asy'ari mengusulkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih dan Soekarno adalah pemimpinnya. Saya tidak tahu ini bersumber dari mana, tetapi yang jelas gontor.com media online ini menuliskan seperti ini, dan kayaknya ada juga media lain yang menulis hal yang sama. Kembali lagi kepada persoalan bendera merah putih secara umum kita ketahui sudah ada sejak zaman baheula. Kalau kita melihat dari buku Bapak Profesor Dr. Mr. Muhammad Yamin, 6000 tahun merah putih, sudah jelas sejak zaman baheula kita sudah lekat dengan warna merah putih. Baik itu sebagai penyakralan atas peribadatan dan tradisi, juga sebagai bendera dari kerajaan-kerajaan pada masa lampau, baik di tanah Jawa mulai dari Kediri, Majapahit dan seterusnya, juga di daerah Sumatera dan sebagainya. Silakan Anda melacak ke buku tersebut untuk mengetahui lebih detail. Dan bendera merah putih ini juga setidaknya di masa pergerakan sudah dikibarkan oleh Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922 ya, di Belanda malah.
kemudian juga ketika Sumpah Pemuda sudah ada bendera merah putih, walaupun masih dalam bentuk ornamen, tidak seperti yang kita kenal hari ini, karena pada masa itu kan ketat-ketatnya Belanda ada ornamen merah putih yang melambangkan sebagai bendera bangsa Indonesia, belum negara waktu itu, bangsa Indonesia, dan banyak simbol-simbol lain yang berkaitan dengan merah putih. Nah, mengkristal nanti sebagai sebuah cita-cita yang mengiringi cita-cita kemerdekaan Indonesia terkait dengan bendera merah putih ini pada tahun 1944 ketika Jepang sudah menguasai Indonesia dan memberikan harapan kemerdekaan kepada Indonesia. Disitulah Bung Karno bersama rekan-rekan pejuang lainnya melakukan rapat yang kemudian diputuskan bahwa bendera kita adalah merah putih. Satu di antara sumbernya yakni dari buku tulisan Pak Khairil Basri. Apa yang saya ingat, beliau ini sebagai pelaku sejarahnya, beliau juga lah yang mencarikan rumah Pegangsaan Timur 56 yang ditempati Bung Karno itu ya. Itu juga sudah pernah kami bahas. Pada halaman 35 beliau menuliskan, dalam setiap pidato Bung Karno selalu menekankan agar rakyat membantu Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya, tetapi dengan jelas memberikan bobot kepada semboyan-semboyan yang bersifat kebangsaan, cinta tanah air, dan membakar semangat bangsa untuk merdeka. Bung Karno sangat yakin bahwa perjuangan rakyat itu akan dapat bergelora jika Jepang mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya boleh dikumandangkan. Ia yakin Indonesia merdeka pasti datang jika kedua syarat tersebut diizinkan oleh Jepang. Tetapi soal bendera dan lagu Indonesia ini tidak dapat diizinkan oleh pemerintah militer di Jawa. Mereka menyatakan hal ini adalah wewenang Tokyo. Saya melihat Bung Karno itu adalah seorang pemimpin yang secara konsekuen memperjuangkan lagu kebangsaan dan bendera merah putih. Dan usaha Bung Karno agar Jepang mengizinkan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu terus digelorakan. Saya lanjutkan tulisan dari Pak Khairil Basri. Pada suatu hari saya mendapat informasi bahwa Shimizu ini adalah kepala Departemen Propaganda Jepang, yang mana Pak Khairil Basri ini dan kawannya Adel Sofyan bekerja di sana, dan beberapa kaum nasionalis lainnya. Pada suatu hari saya mendapat informasi bahwa Shimizu akan datang ke Tokyo untuk menemui Perdana Menteri Tojo. Saya tidak tahu misi apa yang dibawa Shimizu. Informasi tersebut saya teruskan kepada Bung Karno. Sorenya Bung Karno datang mengunjungi Shimizu bersama Ibu Fatmawati di Jalan Teresia. Ibu Fatmawati membawa sebuah kotak yang terbungkus dengan kain merah putih. Ibu Fatmawati menyerahkan kotak itu kepada Shimizu disertai ucapan bahwa kotak itu adalah oleh-oleh dari Indonesia untuk keluarga Shimizu. Shimizu langsung turun dari kursinya dan menyembah kotak itu. Reaksinya amat cepat dan memang ia seorang pemain politik yang ulung. Tidak banyak pembicaraan di antara mereka, tetapi Shimizu sudah paham dengan maksud Bung Karno. Hampir pada setiap pertemuan Bung Karno mendesak pemerintah Jepang agar ia memberi izin berupa lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Jadi perjuangan agar Jepang mengizinkan untuk dikibarkan agar rakyat lebih semangat lagi itu luar biasa dilakukan oleh Bung Karno dan Bu Fatma, tentu juga oleh para pejuang yang lain ya. Ini adalah gambaran atau ilustrasi bagaimana peristiwa saat itu yang ditulis oleh pelaku sejarahnya langsung. Jadi ini namanya bukti primer ya. Dan saudara-saudaraku, dari sini kemudian kita mengenal bendera pusaka yang dijahit oleh Bu Fatma. Ternyata belakangan tahun baru diketahui bahwa bendera yang kita kenal dengan bendera pusaka yang dijahit oleh Bu Fatmawati, bahan kain merah dan putih itu berasal dari Pak Khairil Basri, yang mana kain tersebut diambil dari sebuah gudang di daerah Pintu Air. Kalau tidak salah Pintu Air itu di Jakarta ya, di daerah Petamburan dekat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua
bahan merah putih itu yang kemudian dijahit oleh Bu Fatmawati di saat beliau hamil usia 9 bulan, menghamil Pak Guntur, begitu cerita beliau. Dan bendera yang dijahit itulah yang kemudian berkibar pada 17 Agustus 1945. Dalam bukunya, Bu Fatmawati menulis, ketika akan melangkahkan kakiku keluar dari pintu, terdengarlah teriakan bahwa bendera belum ada. Kemudian aku berbalik mengambil bendera yang aku buat tatkala Guntur masih dalam kandungan 1,5 tahun yang lalu. Bendera itu aku berikan pada salah seorang yang hadir di tempat di depan kamar tidurku. Nampak olehku di antara mereka adalah Mas Sudiro, ex-wali kota DKI, Suhud, Kolonel Latif Hendra Ningrat. Segera kami menuju ke tempat upacara paling depan Bung Karno, disusul oleh Bung Hatta, kemudian aku. Nah, bagaimana kisah penjahitan bendera itu dan seperti apa kisah yang disampaikan oleh Pak Khairil Basri, insya Allah akan saya ulas pada edisi mendatang. Untuk edisi kali ini kiranya cukup sampai di sini, saudara-saudara sekalian, terkait berbagai hal yang beredar berkenaan dengan video, khusus berkenaan dengan bendera merah putih. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, merdeka. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.